Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini Bapak sebelum belajar sama-sama kita berdoa dahulu ya. Baik, Pak. Supaya diberkahi Allah, supaya Allah mencintai kita dan ilmunya jadi berkah. Amin. Amin. Itu berdoa, buka doa belajarnya, dipimpin teman-temannya. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Hari ini saya baru melihat Ibu Dewi. Kemarin Dewi nggak masuk, kenapa ya? Iya Pak Guru, kemarin izin nggak masuk, soalnya hujan, terus jalanannya banjir. Maaf ya Pak Guru. Oh ya, alhamdulillah. Yang penting Dewi sehat hari ini. Kemarin Alhamdulillah, juga Pak Muammar Guru. nggak masuk, kenapa? Kemarin kebetulan izin Bapak, orang tua sakit. Oh ya Allah, semoga orang tuanya cepat disembuhkan ya Muammar. Amin. Terima kasih Bapak. Baik anak-anak, Bapak kalau nggak salah kemarin itu sudah menyampaikan materi sebelum hari ini kita masuk ke indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Coba Bapak mau review ulang. Coba ya Bapak mau tanya kepada Muammar ya. Muammar, coba hikmahnya sholat berjamaah apa ya? Hikmahnya sholat berjamaah itu apa ya Pak? Lupa ya. Lupa Pak. Coba ingat enggak? Aku tahu. Aku tahu. Ya coba Hamda. Oh, ini Pak, mempererat tali silaturahmi. Oh iya. Mempererat persaudaraan. Ya Pak, betul. Maaf. Tepuk tangan buat Hamda. Satu lagi coba tuh, Rina. Itu macam-macam sholat berjamaah apa aja coba? Apa ya macam-macam sholat berjamaah? Pak, saya. Bapak. Saya Pak. Amar, coba. Macam-macam sholat berjamaah itu Ya, benar. sholat fardu, sholat wajib, sholat Jumat Pak. Ya, betul, pintar Muhammad. Bapak kasih jempol. Des. Satu lagi Pak, sholat yang di Ramadan tuh sholat puasa apa ya? Itu tarawih. Oh ya, tarawih Pak, tarawih. Satu lagi tuh, Ibu apa sama Sawia ya, Ibu Siti. Bu Nawiyah Pak. Siti Nawiyah, macam-macam makmum coba itu apa aja coba macam-macam makmum. Ada Makmum. 3 tuh kemarin. Apa ya Pak ya? Lupa Pak. Coba apa aja Rina, Eba Hamda. Makmum masbuk ya. Betul, benar. Apalagi? Makmum muafiq. Maafik, betul. Apalagi? Makmum masbuk. Udah, Sama Hamda makmum. itu aku tadi Oh, jawab. udah ya. Makmum Farid. Salah. Iya. Baik, anak-anak, Bapak sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin kasih sebuah konsentrasi supaya anak-anak tuh bisa fokus ya. Kayaknya sih ada yang kurang fokus tuh, jadi dikasih pertanyaan lupa jawabannya. Nah, sekarang pandangi wajah Bapak. Kalau Bapak bilang gajah, maka
tangannya dibuat lingkaran besar. Gajah. Bisa? Gajah. Bisa, Pak. Gajah. Tangannya dibuka. Bikin lingkaran besar. Gajah. Coba semuanya. Gajah. Ya. Kalau Bapak bilang semut, maka lingkarannya semut kecil. Semut kecil. Semut. Kalau gajah, gajah besar. Gajah. Kalau semut, kecil. Tempat sendok. Kecil. Gajah, Besar. semut. Kecil. Kecil. Terus kalau ular, kalau Bapak bilang ular, panjang. 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 Jadi ular panjang. Panjang. Di situ di atas meja. Cacing pendek. Pendek. Cacing pendek. Cacing pendek. Cacing pendek. Panjang. Ular Ular panjang. panjang. Gajah bundar. Gajah Gajah besar. besar. Semut Yang bukain. kecil. Semut kecil. Kecil. Gajah besar. Gajah Gajah besar. besar. Ular panjang. Ular panjang. Ular panjang. Cacing pendek. Cacing pendek. Cacing pendek. Pendek. Konsentrasi ya, siap ya. Siap. Bapak sebutkan, siap. Ular, Panjang. Panjang. cacing, Pendek. Pendek. gajah, Besar. Besar. semut, Kecil. gajah, Besar. ular, Panjang. Panjang. cacing, Pendek. Besar. Besar. semut, Kecil. Kecil. ular, Panjang. Panjang. gajah, Besar. semut, Kecil. cacing. Pendek. Pendek. Iya, tepuk tangan semuanya, hebat. Oke, bisa konsentrasi semuanya. Coba, sekarang tangannya semua di atas, puter semuanya. Tangannya di atas, puter, ya lagi diputar yang panjang. Agak cepat, cepat. Pegang dagu. Dagunya pindah ya Bu Hamdah. Di jidat ya. Dagunya Ibu Sumiati ya. Dagu di sini ya Sumiati, jangan lupa salah, belum konsentrasi ya. Baik anak-anakku, kita sekarang akan mulai pembelajaran. Sebelumnya Bapak akan kasih tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama adalah kita akan menjelaskan pengertian hukum pelaksanaan sholat berjamaah. Jangan-jangan anak-anak ada yang belum tahu nih sholat berjamaah apa sih pengertiannya? Atau juga jangan-jangan juga lupa, nggak tahu tuh tata cara sholat berjamaah. Pengen berjamaah tapi nggak tahu maknanya atau hikmahnya. Kadang-kadang itu yang jadi masalah. Ikut jamaah tapi nggak tahu. Nah, insya Allah setelah tahu kita tujuan pembelajaran ini biar anak-anak tahu bagaimana sholat berjamaah, bagaimana tata caranya, dan pengertian dan hukumnya, nanti Bapak jelaskan ya. Kita akan buka nih di share-nya, di situ ada ketentuan. Kita akan lihat tuh pengertian sholat berjamaah dulu ya. Sholat berjamaah itu ya kumpulan atau bersama-sama orang yang melaksanakan sholat lebih dari satu orang. 2, 3, 4, 5, sampai 10 itu sudah berjamaah. Ya, kalau sendiri Pak Guru itu berjamaah enggak? Enggak, itu namanya sholat sendiri. Ya, itu enggak dapat keutamaan. Kalau sholat berjamaah itu dapat keutamanya lebih besar. Keutamaannya itu kalau sholat berjamaah dikasih 27 derajat, ya, bahkan malaikat turun mendoakan bagi orang-orang yang sholat berjamaah itu insya Allah nanti ya diberikan 27 derajat dan diterima doa dan pahalanya anak-anak. Makanya anak-anak itu
lebih baik sholat berjamaah daripada sholat sendiri di rumah. Di rumah. Ya. Tapi kan aku cewek, Pak Guru. Nah, kalau perempuan lebih afdolnya memang sholatnya di rumah. Boleh nggak berjamaah? Boleh. Ya, pahalanya biar lebih banyak daripada sholat sendiri gitu. Nah, kalau laki-laki itu sangat dianjurkan sholat berjamaah di mana anak-anak? Di masjid. Ya, coba bayangkan saja, berangkat dari rumah, berangkat kaki kanannya itu dapat pahala, ya. Kemudian kaki kirinya melangkah 1, 2, 3 langkah, pahala dan doa, bahkan dosa-dosanya digugurkan, diampunkan sampai masjid. Itu luar biasa. Sudah diampuni dosa-dosanya dari langkah-langkahnya jadi amal ibadah yang banyak sampai masjid. Itu subhanallah. Para malaikat menyambut, mendoakan orang-orang yang sudah berjamaah mendapatkan pahalanya besar sekali anak-anak. Bapak, kalau saya ke masjidnya pakai motor sama ayah gimana Pak ya? Kalau pakai motor sama ayah mah nanti yang dapat pahalanya buat ban motornya daripada kamu nggak dapat pahalanya. Berarti Makanya harus jalan naik. Pak ya, lebih utama Harus jalan. afdolnya jalan Pak Ya. ya. Bener, anak-anak kita kalau sholat di masjid, kalau punya imamnya bacaan yang nggak bagus, terus tajudnya nggak benar, boleh nggak jadi imam? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Nah, makanya ada ketentuan sholat berjamaah, ya. Di situ ada syarat menjadi imam, ada juga syarat menjadi makmum anak-anak. Mau tahu nggak kalau syarat menjadi imam itu bacaannya yang pertama harus fasih. Yang kedua, ya, hafalan Qurannya paling tidak banyak lah. Dia manggil saya, Bu. 30 harus dihafalin. Ya, mulai dari Al-Ikhlas sampai An-Naba. Itu harus tahu, ya. Juga imam juga harus tahu kalau imamnya itu batal atau tidak, itu juga harus tahu. Di belakang ada makmum atau tidak itu juga harus tahu. Jangan sholat aja tiba-tiba nggak ada makmum. Waduh, makmumnya nggak ada. Ini juga harus perhatikan itu, ya. Syarat menjadi makmum juga harus ada loh anak-anak. Ada yang tahu nggak syarat jadi makmum? Belum, Pak. Belum ya. Nanti setelah Bapak menjelaskan nih tentang sholat berjamaah, kita akan berdiskusi tentang sholat berjamaah. Dan diakhiri nanti kalau misalnya ada waktu, kita langsung praktek sholat berjamaah di musola. Kalau nanti ada waktu, jam hari ini kita kan 1 jam ya pelajaran. Kalau misalnya ada waktu kita langsung praktek. Tapi kalau belum ada ya kita tahu bagaimana ketentuannya sholat berjamaah, hikmahnya dan manfaatnya dulu ya. Baru nanti kita akan praktekkan ya anak-anak. Jadi anak-anak syarat menjadi makmum juga itu, pertama makmum itu tidak boleh mendahului gerakan imam. Ya, ketika imam Allahu Akbar nih. Nah, makmum di belakang boleh nggak tiba-tiba sebelum Allahu Akbar dia sudah takbir duluan? Nggak boleh. Nggak Jadi boleh. harus apa? Nunggukan makmum dulu. Allahu Akbar baru imam dulu baru makmum mengikutinya. Jadi jelas makmum itu yang berdiri di belakang imam adalah makmum yang harus bisa membaca Al-Quran. Kalau perlu punya hafalan Quran. Karena nanti kalau jadi makmum, ya imamnya harus ada yang benerin, ya. Nanti imamnya nggak ada yang benerin, aduh kasihan nanti bubar deh, ya. Akhirnya ulang lagi bacaannya. Tapi kalau ada yang benerin, ya makmum yang paling belakang, pas di belakang imam. Makanya harus yang belakang imam itu yang fase yang bisa membaca Quran juga. Ya enggak semuanya makmum ikutin membenerin, tuh satu aja yang ada di belakang imam. Makanya syaratnya menjadi makmum harus yang bisa membaca Al-Quran anak-anak ya. Anak-anakku ya, selain kita sudah tahu syarat imam dan makmum, itu kita juga harus tahu macam-macam dan tata cara sholat berjamaah ya.
Tadi macam-macam sholat tadi ada yang menyampaikan ya, Muammar tadi ada sholat fardu, ada sholat Jumat. Kalau di bulan Ramadan tadi ada sholat taraweh, Ya, Pak. ada sholat Idul Fitri, betul? Betul. Idul Fitri. Coba Bapak mau tanya nih sama Nawiyah, coba sholat fardu itu ada berapa? Ada 5, Pak. 5, bagus. Iya. Ada sholat apa aja? Ada sholat zuhur, asar, Ya, maghrib, isya, sama subuh, Pak. alhamdulillah. Nawiyah rajin sholat. Alhamdulillah. Anak-anak itu adalah pertama kali yang akan ditanya dalam kubur. Kenapa? Karena nanti akan ditanya ketika kita masuk ke dalam kubur, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang pertama adalah ditanya marrabuka wa nabiyuka wa salatuka wa salat. Ketika dia nggak pernah melaksanakan sholat, bingung tuh, dia nggak bisa menjawab. Ketika dia nggak bisa menjawab, langsung apa yang terjadi anak-anak? Itu dibayar tunai sama Allah melalui malaikat Munkar dan Nakir, akan disiksa, akan mendapatkan azab kubur. Naudzubillah min dzalik. Jadi anak-anak, sholat itu jangan sampai ditinggalin. Karena yang meninggalkan sholat akan Allah, ya. Jadi sholat yang waktu harus sampai tinggalin. Subuh sholat, nanti asarnya nggak sholat. Maghrib, isya sholat, kesiangan. Udah lengkap nih, asar, maghrib, isya, duhurnya lupa karena di perjalanan, karena pulang sekolah. Ya ini akibatnya sampai meninggal. Yang kedua lagi, sholat Jumat. Jumat itu wajib buat laki-laki melaksanakan sholat Jumat. Jangan sampai tidak melaksanakan sholat Jumat dengan sengaja. Waduh, bahaya. Nanti dipertanyakan iman kita. Ini orang Islam apa bukan orang Islam? Orang kafir apa orang Islam? Berturut-turut sholat Jumat ditinggalkan. Jangan sampai kita menjadi orang kafir. Waduh, jadi sholat Jumat wajib harus dikerjakan di masjid. Ya, buat laki-laki. Pak, gimana? Kalau yang perempuan boleh nggak sholat Jumat? Coba Muammar. Boleh nggak perempuan sholat Jumat? Nggak boleh, Pak. Kenapa coba Muammar? Karena sholat Jumat itu diperuntukkan untuk laki-laki. Nah, pinter Muammar. Ya, Ngaji ya kalau sore dan malam ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Kalau rajin ngaji, pasti diajarin. Di kampung kan Iya. ngaji kuping, dengi kuping kiri, keluar kuping kanan. Iya, Pak. Gitu. Anak-anak sekalian, setelah kita makan salat wardu di bulan Ramadan, itu ada juga macam-macam sholat berjamaah. Ada tarawih, Idul Fitri, ya. Itu di bulan Ramadan. Ya, ada lagi bisa juga kita melaksanakan sholat yang sangat dianjurkan. Sholat Idul Fitri itu sangat dianjurkan kita untuk melaksanakan. Jangan sampai kita ya udah capek puasa, udah rajin sholat tarawih, Idul Fitrinya karena pulang kampung ya kan, udah berangkatnya malam takbiran aja biar rame di jalan. Sampai di jalan nggak sholat Idul Fitri karena nyampainya pagi masih di jalan, akhirnya nggak sholat Idul Fitri, ya kan, sayang ya. Ini kadang-kadang disengaja meninggalkan sholat Idul Fitri karena pulang kampung, ya. Jangan ya. Jadi laksanakan ya. Sholat macam-macam sholat berjamaah tadi ya, selain ada Idul Fitri ada Idul Adha. Idul Adha itu ya sholatnya dilaksanakan pada saat Idul Kurban. Jadi hari raya umat Islam dengan memotong hewan kurban. Itu dilaksanakan dengan sholat Idul Adha. Anak-anak semuanya, tadi Bapak ngasih pertanyaan ya sama Cintaan manusia. Tadi jawab macam-macam makmum ya.
Macam-macam makmum tadi ada 3. Tadi ada macam-macam makmum, ada makmum muafiq, kemudian ada makmum masbuk, kemudian ada makmum mufarik. Ya. Tadi kalau macam-macam makmum itu makmum muafiq itu adalah makmum yang tidak terlambat. Dia tuh tepat waktu, azan belum selesai dia sudah standby di masjid. Dia sudah mendengarkan lalu dia sholat. Makmum yang tidak terlambat namanya makmum muafiq. Kalau makmum masbuk itu sudah berjalan sholat. Nah dia ketinggalan tuh 1 rakaat jadi makmum masbuk. Kalau makmum mufarik adalah makmum yang menyalahi gerakan imam. Tuh tadi tuh ya, imam belum takbir Allahu Akbar dia sudah Allahu Akbar. Nah ini namanya makmum mufarik. Jadi nggak boleh makmum yang ketinggalan menyalahi gerakan imam. Anak-anakku semuanya cara sholat berjamaah, kemudian yang dianjurkan berjamaah itu adalah ketika sholat punya juga tata caranya, nggak boleh sembarangan aja baru sopnya berantakan, nggak teratur ya, itu harus lurus ya. Nanti kalau longgar-longgar tuh tata cara sholat berjamaahnya nggak sempurna, jadi harus benar-benar rapat ya. Sholat itu rapat, sau sufuh vakum, fa'ina tafiyata fi sufufi tamami sholat. Jadi rapat dan lurus itu adalah sempurnanya sholat berjamaah. Jadi itu ada gambarnya tuh. Ya, itu kelihatan sholatnya tidak boleh renggang. Ya. Ada gambarnya di situ sudah kelihatan anak-anak. Sudah, Pak. Itu ada yang disilang. Tuh. Ya. 3. Nah, itu sudah ya. Benar adalah nomor 3 tuh, paling benar karena yang ke belakang itu rata, rapat, dikit kagak lurus ya. Nah, itu harus diperhatikan. Anak-anak, apakah ada halangan sholat berjamaah? Coba Dewi jawab, ada nggak halangan sholat berjamaah? Halangan itu apa sih, Pak? Ada Pak Guru. Oh, halangan itu adalah diizinkan tidak boleh sholat berjamaah apa gitu. Kalau hujan. Begitu. Benar. Siti Terus Nawiyah, ada angin, kalau angin hujan kencang, kemudian angin kencang, itu membahayakan. Ya, Sakit, ketika kita mau Pak. berjamaah di masjid, boleh, itu halangan, nggak dianjurkan sholat di masjid, boleh di rumah lagi. Apalagi coba, Dewi. Sakit, kalau sakit kita nggak boleh ya? Boleh nggak Sakitnya sholat apa di dulu? masjid? Kalau sakit batuk pilek mah boleh kali. Tapi kalau sakitnya udah parah, nggak bisa jalan ya Pak. nggak bisa jalan, kakinya stroke gitu ya, udah jalannya udah parah deh pokoknya. Jangankan kaki zaman Rasulullah saja ya, sahabat Nabi yang matanya buta itu dia masih dianjurkan untuk sholat ke masjid, bahkan dia nggak mau ninggalin sholat berjamaah, dia berangkat ke masjid walaupun matanya buta gitu ya. Kalau sakit udah parah sih boleh gitu ya. Nah itu dibolehkan ya. Nah anak-anak, materi Bapak mau berakhir nih. Bapak ingin menyampaikan terakhir adalah hikmah sholat berjamaah. Jadi kita harus tahu juga ya. Kita udah tahu tata caranya, tadi manfaatnya, kemudian macam-macam sholat berjamaah, kemudian makmum. Sekarang hikmah sholat berjamaah. Apa sih hikmahnya? Hikmah dari sholat berjamaah itu adalah taat dan patuh kepada pemimpin. Jadi itu menggambarkan ketaatan kepada pemimpin, ya. Karena ketika makmum ruku, imam ruku, makmum ikut ruku. Imam sujud, makmum ikut sujud. Ya. Yang kedua, hikmahnya, apabila imam salah, maka makmum berhak mengingatkan. Di sini tandanya ketika pemimpin salah, ya wajib kita ingatkan. Jadi nggak boleh marah pemimpin kalau salah diingetin. Ya, ya itu Pak, bagaimana
masalah BBM naik terus. Ya ini harus dipikirkan, masyarakat susah. Gak usah marah, sabar. Nanti kita akan cari solusinya, gitu ya. Jadi harus tidak usah emosi, sabar. Nanti Allah kasih berikan jalan yang lurus ya, akan dibukakan rezeki yang banyak. Kita harus mengingatkan kalau pemimpin salah ya. Juga yang ketiga, melatih kedisiplinan. Sholat berjamaah itu melatih kedisiplinan. Ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Dan yang kelima adalah menjalankan ajaran Rasulullah. Anak-anak, terakhir kita akan buat kelompok ya. Saya bikin 3 kelompok aja ya. Kelompok Amar, kelompok Dewi, sama kelompok Nawiyah. Nah, LKPD kita lembar kerjanya Bapak kasih nih ya. 1 dengan 4 pertanyaan. Nanti dijawab, dipresentasikan. Nih kelompok Amar pertama ada 4 pertanyaan di tengah Bapak kasih. Yang pertama itu bagaimana tata cara sholat berjamaah. Yang kedua bagaimana cara sholat makmum masbuk ya. Jika seorang imam lupa akan gerakan bagaimana cara makmum mengingatkannya. Nah, apa hukum sholat berjamaah? Nah, kelompok 1 Amar itu membicarakan tentang tata cara sholat berjamaah. Kelompok 2 kelompok Siti Nawiyah ya itu membicarakan bagaimana cara sholat makmum masbuk. Kelompok Dewi ya, yaitu menyebutkan apa hukum sholat berjamaah ya. Satu lagi Hamda yaitu tentang jika seorang imam lupa akan gerakan bagaimana cara makmum mengingatkannya. Nah, nanti dijawab terus presentasikan ya apa yang Bapak kasih soal-soal tadi. Baik ya. Pak. Baik Pak. Kita akan diskusikan ya. Bapak kasih waktu 3 menit dari sekarang. Oke, berjalan. Langsung jawab. Sudah Pak. Oke, sudah. Langsung kita mulai dari kelompoknya Amar. Ya, coba Bapak kasih pertanyaan, dijawab perseorang wakilin. Bagaimana tata cara sholat berjamaah yang benar? Tata cara sholat berjamaah yang benar, jumlah jamaah harus lebih dari 1 orang. Maka itu disebut dengan sholat berjamaah. Selanjutnya, apabila makmum, maka menjadi seorang makmum pun harus bisa menggantikan posisi imam. Ketika memang imam contoh punya kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Seperti itu Pak. Iya, bagus. Tepuk tangan buat kelompok Amar. Bapak kasih nilai 100. Baik, selanjutnya kelompok Siti Nawiyah. Bagaimana cara sholat makmum masbuk? Makmum masbuk itu berarti yang ketinggalan ya Pak ya? Betul. Nah, berarti kalau makmum masbuk itu berarti nanti di akhir yang imam sudah salam, makmum masbuk ini harus mengulang lagi yang tadi ketinggalan sholatnya Bapak. Betul, pinter banget Siti Nawiyah, dapat bunga 100, tepuk tangan semuanya. Lanjut satu lagi kelompoknya Dewi. Dewi, coba jika seorang imam lupa akan gerakan, bagaimana cara makmum mengingatkannya, Dewi? Caranya bagaimana ya Pak? Ayo tadi. Caranya itu dengan cara apa sih? Bilang apa sih Pak? Bilang apa Pak? Aku tahu. Harus mengucapkan Subhanallah. Pintar. Kalau perempuan dengan kode apa? Menepuk. Iya, ada pinter ya kelompok Dewi. Satu lagi terakhir kelompok Hamda. Coba itu wakili apa hukum sholat berjamaah? Hukumnya Ya. Wajib bagi laki-laki ya Pak? Iya, betul. wajib Pak, paduain. Semuanya. Oke. Selesai sudah materi Bapak pada hari ini. Alhamdulillah
Secara teori anak-anak sudah memahami tentang sholat berjamaah. Nanti kita tutup ya pelajaran kita hari ini. Nanti jam kedua kita praktek tuh. Kita ke musola ya anak-anak semuanya. Kita tutup Iya, Pak dulu. Guru. Iya, Pak. Ini semoga semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna. Amin. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tuh.